Bab 421. Semua rencana gadis suci. Siapa kamu? Ucap wanita itu kepada Lin Tian. Hanya seorang pahlawan yang lewat, balas Lin Tian. Plak, dia menamparkan wanita itu yang membuat si wanita terbang bolak-balik seperti layangan putus, dan berakhir dengan terbaring di sebuah pohon besar di sekitar sana. Padahal aku telah menahan kekuatanku, apa itu karena fisikku telah berubah? Fikir Lin Tian. Dia bahkan tidak menggunakan 10% kekuatannya untuk menamparkan wanita itu, tapi hasilnya melebihi apa yang difikirkan Lin Tian. Dia berpikir mungkin karena tiga energi yang telah bersatu itu membuat tubuhnya berbeda, energi yang dia dapatkan di alam rahasia, serta energi bumi dan energi saat dia naik menjadi dewa sebelumnya. Hanya itulah kemungkinan dari perubahan tubuhnya, karena bahkan energi yang berada di tubuhnya pun tidak bisa dibilang adalah energi dewa lagi karena gabungan dari tiga energi tersebut. Sebenarnya energi bumi meski tipis sangatlah berbeda dengan energi lain. Aku mungkin kurang jelas, tapi energi di bumi itu sangatlah spesial, jelas bayi kecil. Lin Tian juga setuju, dia juga yakin dengan energi ini sekarang jika dia melawan dewa tingkat rendah tahap puncak pun tidak akan jadi masalah baginya. Setelah itu dia lalu memandang ke arah Ling Zhang dengan senyum. Terima kasih senior, ucap Ling Zhang dengan hormat. Oh, tidak masalah, ngomong-ngomong siapa bagimu Ling Xuer? Tanya Lin Tian. Dia kakakku, balas Ling Zhang dengan cepat. Lin Tian mengangguk puas, dia benar menyelamatkan adik dari wanitanya. Jika dia sampai tidak ke sini tadi mungkin adik iparnya ini akan mati. Dan mungkin apa yang akan Lin Tian lakukan nanti untuk membantu ibunya tidak akan dapat membuat hati Ling Xuer menjadi senang. Siapa kau? Ucap wanita lain yang telah berhenti bertarung dengan dua pria tua penjaga Ling Zhang itu. Hanya pahlawan lewat saja kataku. Ucap Lin Tian dengan kesal melihat semua wanita di sana. Pangeran, ucap dua orang tua yang muncul di samping Ling Zhang. Kalian berdua lindungi dia, masalah dengan wanita-wanita ini biar aku yang menyelesaikannya, ucap Lin Tian. Kedua pria tua itu hanya mengangguk setuju karena mereka bisa melihat kalau Lin Tian sedang marah. Apa yang membuat pemuda ini marah orang tua itu pun tidak tahu. Kau cari mati, serang dia bersama-sama, ucap wanita lainnya. Semua wanita itu menyerang Lin Tian dengan cepat dan tidak tahu menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh Lin Tian dengan sekali pukul. Kalian yang mati, berani menghina dia, hanya kematian yang kalian dapat. Ucap Lin Tian. Cakar naga, bunuh, ucap Lin Tian. Cakar raksasa terbentuk dari gerakan tangan Lin Tian. Cakar naga itu sangat besar dan memiliki energi yang aneh dari cakar itu. Lari, ucap wanita yang memimpin penyerangan Lin Tian itu. Tapi sayangnya mereka sudah menggunakan teknik bertarung mereka jadi tidak bisa secara langsung dihentikan. Cakar naga itu menelan mereka semua yang akan menyerang Lin Tian itu. Boom! Setelah kabut menghilang, Ling Zhang dan dua orang tua melihat ke arah wanita dari kuil suci yang menyerang Lin Tian telah menghilang. Hanya tersisa banyak bercak darah sebagai bukti mereka pernah ada di sana sebelumnya. Pria yang kuat, ucap Ling Zhang dengan mata berbinar. Kedua pria tua itu juga mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan Ling Zhang. Huf, leganya, ucap Lin Tian dengan santai. Dia lalu melihat ke arah wanita yang masih terkapar sekarat di pohon akibat tamparannya tadi. Aku akan ke sana dulu, kalian tunggu di sini. Ucap Lin Tian menghilang dan muncul di depan wanita yang sudah terkapar tak berdaya itu. Melihat Lin Tian datang kepadanya, wanita itu sangat ketakutan, badannya tidak dapat digerakkan lagi, jika bisa dia sudah kabur dari tadi. Baiklah, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, tapi melihat kondisimu mari lulihkan dulu, ucap Lin Tian memaksa wanita itu menelan pil yang dia keluarkan dari cincin spasialnya. Untuk beberapa saat wanita itu sembuh kembali. Wanita itu tidak percaya kalau hanya dengan satu pil dia dapat sembuh dengan mudah. Lin Tian memasang formasi di sekitarnya agar tidak didengar oleh Ling Zhang. Katakan siapa yang menyuruh kalian? Ucap Lin Tian dengan serius. Aku berasal dari kuil suci, jika kau membunuhku kamu tidak akan memiliki tempat untuk hidup. Ancam wanita itu. Krek, wanita itu berteriak kesakitan karena tangannya dengan mudah dipatahkan oleh Lin Tian sampai terbalik. Jawab yang aku tanyakan padamu, ucap Lin Tian. Wanita itu masih terus mencoba mengancam Lin Tian, tapi sayangnya Lin Tian tidak peduli. Dia mematahkan satu tangannya lagi, lalu memotong kaki wanita itu dengan kejam. Rasa sakit yang dia rasakan menuat, dia akhirnya menyerah dan berbicara jujur. Dia diperintahkan oleh gadis suci baru mereka untuk membunuh adiknya Ling Xuer, agar Ling Xuer tidak ikut ambil bagian dari pertandingan besar benua timur setengah bulan lagi.
Dan juga gadis suci kami juga memiliki dendam dengan Ling Xuer yang tidak bisa didamaikan. Di mata gadis suci, Ling Xuer adalah orang yang menghalangi jalannya, jadi dia berencana membunuh adiknya dulu dan di saat dia sedang drop baru mereka akan membunuh Ling Xuer. Mendengar hal itu Lin Tian sangat marah, dia membenci sikap sekte kuil suci yang berpikiran kalau mereka itu suci semua, padahal mereka hanyalah wanita yang penuh dengan kebencian. Lalu saat Ling Xuer di alam rahasia dulu, apakah gadis sucimu yang telah merencanakan semuanya agar Ling Xuer keluar dari sekte dengan malu? Tanya Lin Tian. Wanita itu menjawab jujur kalau memang gadis suci mereka yang melakukan itu, tapi hanya beberapa orang yang tahu akan hal itu termasuk gurunya tetua pertama. Lin Tian sangat emosi dan langsung saja menebas dan membakar wanita itu di tempat. Sungguh persaudaraan yang luar biasa. Ejek Lin Tian saat memikirkan apa yang dilakukan oleh saudara senior Ling Xuer dulu. Dia berjanji jika sampai wanita itu membuat masalah dan menyakiti Ling Xuer lagi maka dia pastikan wanita itu telah mati dalam kamusnya. Lin Tian berjalan ke arah Lin Zhang setelah menenangkan dirinya. Dia memandang adik Ling Xuer itu dengan teliti dan dia dapat mencium bau pil dari tubuh anak itu. Terima kasih senior telah membantuku, ucap Ling Zhang. Tidak perlu sungkan, panggil saja aku kakak Lin, karena aku dan kakakku saling kenal, balas Lin Tian. Ling Zhang mengangguk, dia tidak menyangka kalau pemuda yang kuat ini adalah teman kakaknya. Dia berpikir kalau betapa beruntungnya jika pria ini adalah kakak iparnya. Bab 422. Berita dari Lin Tian. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Lin Tian bingung melihat Ling Zhang. Ling Zhang dengan jujur mengatakan kenapa dia bisa berada di sini. Rencananya dia hanya ingin kembali ke kerajaan Ling dengan jalur seperti ini sambil menambah pengalaman dan menemukan beberapa bahan obat untuk berlatih alkimia. Mereka beberapa minggu lalu habis dari kota seni bela diri untuk melakukan tes alkimia tingkat kelima, tapi dia gagal dalam ujian kedua alkimia tingkat kelima itu. Lalu kenapa kamu sangat ingin belajar alkimia? Bukankah kamu seorang pangeran? Tanya Lin Tian. Aku ingin membantu kakak dan orang tuaku, meski menjadi kultivator bisa melindungi mereka, tapi jika aku bisa menjadi master alkimia juga maka keluargaku akan sangat dihormati di dunia dewa, dan tidak akan ada orang yang bisa menggertak kakakku lagi. Jawab Ling Zhang dengan wajah tegas dan percaya diri. Lin Tian sedikit mengangguk melihat sikap adik iparnya ini. Dia merasa kalau jawaban Ling Zhang cukup memuaskan bagi Lin Tian, jadi dia sudah memikirkan akan memberi sedikit bantuan kepada adik iparnya ini. Apa kamu serius ingin jadi master alkimia? Tanya Lin Tian. Iya, aku ingin, ucap Ling Zhang dengan penuh ketegasan dan tidak ragu. Lin Tian mengangguk lalu mengeluarkan buku dari cincin spasialnya. Ini adalah buku yang berisi tentang berbagai macam pil dan bahannya. Kamu pelajari ini setelah 6 bulan aku akan datang ke kerajaan Ling untuk mengetesmu, ucap Lin Tian sambil memberikan buku itu kepada Ling Zhang. Kak Lin, untuk apa kita mengingat isi semua bahan ini? Tanya Ling Zhang. Lakukan saja, jika kamu berhasil aku akan mengajarimu untuk bisa menjadi master alkimia sesungguhnya, ucap Lin Tian sambil mengetuk kepala Ling Zhang. Aduh. Baiklah, aku akan menghafal semuanya dan aku janji dalam 6 bulan aku bisa menghafal semuanya ini, ucap Lin Zhang. Bagus, ucap Lin Tian, dia lalu menatap kedua orang tua yang di belakang Ling Zhang itu. Biasa kita bicara bertiga dulu, tanya Lin Tian kepada kedua orang tua itu. Kedua pria tua itu awalnya agak ragu tapi lalu mereka mengangguk setuju. Lin Tian meminta Ling Zhang agar tetap di sini. Dia juga meninggalkan bayi kecil untuk menjaga Ling Zhang juga meski dia tidak mengerti kenapa Lin Tian meminta kucing kecil itu untuk menjaganya. Senior, perkenalkan aku Lin Tian, ucap Lin Tian kepada kedua pria tua itu. Mendengar nama Lin Tian kedua orang tua itu pun juga kaget. Karena mereka adalah orang terdekat dari Raja Ling, tentu mereka tahu tentang arti nama Lin Tian bagi putri kerajaan mereka. Apakah kamu? Iya. Aku adalah laki-laki yang dikatakan Ling Xuer apabila dia pernah bercerita dengan keluarganya, jelas Lin Tian. Nak, apa kamu tahu betapa sedih hidup putri kami selama beberapa tahun ini hanya karena kamu? Ucap pria tua berpakaian hitam sedikit kesal bercampur sedih. Lin Tian menghela nafas berat, tentu dia tahu akan hal itu tapi dia baru beberapa tahun ini naik ke dunia dewa dan juga saat itu kekuatannya masih lemah serta bahan untuk membantu ibu Ling Xuer pun belum terkumpul. Bahkan untuk menolong ibu Ling Xuer, Lin Tian melupakan tujuan awalnya untuk mencari tahu siapa dia dan orang tuanya sebenarnya, meski Lin Tian tahu cepat atau lambat semua hal itu akan terungkap juga.
Lin Tian hanya meminta kepada kedua pria tua itu agar menyembunyikan hal ini dari Ling Zhang dan juga kedua orang tua Ling Xuer. Lin Tian juga menitipkan sebuah cincin spesial yang juga telah dia isi dengan pesan singkat untuk Ling Xuer serta beberapa harta yang dapat digunakan oleh Ling Xuer untuk meningkatkan kekuatannya. Kedua pria itu menerima cincin itu dan berjanji hanya akan memberikan cincin itu kepada Ling Xuer saja, dan tidak akan menceritakan tentang apa yang terjadi di sini kepada orang tua Ling Xuer. "Apa Anda benar tidak ikut kembali bersama kami?" tanya orang tua berpakaian putih. "Tidak, aku harus mencari satu bahan terakhir jika semua baik-baik saja maka dalam 6 bulan aku akan menemui Xuer," ucap Lin Tian kepada mereka berdua. Keduanya mengangguk dan mengerti apa yang akan Lin Tian lakukan, dia tidak menyangka kalau pemuda yang dikatakan oleh putri memang pria yang baik. Demi untuk menempati janjinya pria ini rela berkeliling dunia dewa hanya untuk menemukan bahan untuk membuat pil penyembuh permaisuri mereka. Ling Zhang ingat, jangan katakan apapun tentang apa yang terjadi di sini kepada orang tuamu atau kakakmu, karena itu akan membuat dia sangat sedih dan terluka, ucap Lin Tian kepada Ling Zhang. "Tenang saja kakak Lin, aku berjanji tidak akan mengatakan apapun jika tanpa perintah kakak Lin," tegas Ling Zhang. "Bagus. Kalau begitu pergilah burung hijau ini akan membawa kalian tanpa masalah ke kerajaan Ling," ucap Lin Tian yang memberikan burung hijau besar untuk tumpangan mereka. Ketiganya naik ke burung itu, setelah itu mereka pun terbang dan menghilang dari pandangan Lin Tian. "Pertemuanku nanti akan kupastikan tidak ada yang akan menyakitimu lagi," ucap Lin Tian memandang ke arah kerajaan Ling. Seminggu setelah pertemuan Ling Zhang dan Lin Tian, akhirnya ketiga orang itu sampai di kerajaan Ling dengan selamat. Ling Zhang juga setelah kembali hanya pergi ke kamar menutup diri untuk menghafal semua di buku yang diberikan Lin Tian sebelumnya, dia benar-benar langsung menepati janjinya kepada Lin Tian itu. Sedangkan dua pria tua itu datang menemui Ling Xuer secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari raja dan permaisuri. Meski Ling Xuer merasa aneh dengan apa yang dilakukan kedua pria tua itu tapi dia tetap menemui mereka. "Salam putri," ucap kedua pria tua itu. "Iya? Ada apa dua paman meminta untuk bertemu denganku?" tanya Ling Xuer. Kedua pria tua itu saling mengangguk lalu menceritakan tentang pertemuan mereka dengan Lin Tian, tentu tentang masalah sekte kuil suci yang menyergap mereka tetap disembunyikan. Setelah mendengar kalau kedua pria tua dan Lin Zhang bertemu dengan Lin Tian, badan Ling Xuer bergetar serta di dalam cadarnya dia menggigit bibirnya karena mendengar cerita pria tua itu. "Ini adalah cincin yang diberikan Tuan Lin Tian kepada kami untuk diserahkan kepada putri," ucap pria tua berpakaian hitam itu. Setelah Ling Xuer menerima cincin itu kedua pria tua itu pamit undur diri dan meninggalkan Ling Xuer di kamarnya. Bab 423. Pertandingan Generasi Muda Benua Timur. Ling Xuer memeriksa cincin dari Lin Tian itu, dan ada sebuah batu perekam di dalamnya. Dia memasukkan energi ke dalam batu itu. Dan proyeksi Lin Tian pun muncul di depan Ling Xuer. Saat melihat wajah yang dia kenal itu Ling Xuer meneteskan air mata karena pria inilah yang selalu dia tunggu selama ini. "Maafkan aku tidak bisa menemuimu sekarang, tinggal satu bahan lagi dan aku pasti akan menemuimu, yakinlah dalam 6 bulan ini aku pasti akan menemuimu," ucap pesan Lin Tian sebelum menghilang. Mendengar itu dia tahu kalau pria yang dia tunggu ini tidak melupakan janjinya, dan dia yakin kalau demi dia pria itu juga melupakan tujuannya untuk mencari orang tua kandungnya juga. Air mata menetes dan jatuh ke cadar Ling Xuer tapi itu bukanlah kesedihan, ada senyum di dalam cadarnya Ling Xuer. "Aku akan menunggumu dan aku akan selalu percaya kepadamu," ucap Ling Xuer memandang ilusi Lin Tian yang telah hilang itu. "Huf, akhirnya sampai," ucap Lin Tian melihat ke arah lembah kematian yang ada di depannya. Dalam hampir 3 bulan ini dia terus terbang menuju lembah kematian, tanpa berhenti dan hanya kadang menanyakan arah menuju lembah ini. "Iya, semangat untuk pembuktian cintamu kak," ucap bayi kecil. Lin Tian tidak menjawab apa yang dikatakan bayi kecil karena dia tidak ingin kesal nantinya setelah dia menjawab perkataan bayi kecil itu. Lin Tian menutup matanya dan seperti sedang merasakan sesuatu lagi. Bayi kecil yang melihat itu tahu kalau Lin Tian sedang mencoba memeriksa keadaan Ling Xuer menggunakan kalung yang diberikan Lin Tian dulu. "Oh iya kak, aku merasa aneh kenapa sekte seni bela diri mempercepat pertandingan generasi muda mereka ya?" tanya bayi kecil. "Sudahlah, itu bukan urusan kita, mungkin ada sesuatu yang membuat mereka untuk mempercepatnya mungkin," ucap Lin Tian. Sebenarnya dalam perjalanan ke lembah kematian dia juga mendengar kalau sekte seni bela diri mempercepat pertandingan generasi muda mereka, yang tadinya dalam 3 bulan lagi tapi itu terjadi dalam sebulan lagi.
Iya, kakak ipar juga ikutkan. Ucap Bai kecil dengan nada tenang. Mendengar kalau Longsuer ikut, wajah Lin Tian terlihat jelek, dia baru ingat akan hal itu. Sekte Kuil Suci masih ada beberapa orang di sana yang membenci wanitanya dan kemungkinan mereka pasti akan membahayakannya. Ayo, aku harus segera mencari rumput jiwanya di sini. Ucap Lin Tian langsung turun ke lembah kematian. Biasanya rumput jiwa akan tumbuh di mana energi kematian yang kuat berada, karena rumput kematian sangat suka mengisap energi kematian itu untuk tumbuh. Lin Tian terus mencoba turun ke bawah sambil menggunakan teknik melahapnya untuk melahap energi kematian di sana. Kadang dia bertemu dengan beberapa monster yang tidak kuat di sana tapi mudah untuk dibunuh oleh Lin Tian. Lin Tian melihat banyak kelelawar yang datang ke arahnya dengan cepat. Kak, bagaimana jika kelelawar ini dibakar? Pasti enak kak, ucap Bai kecil sambil menjilat mulutnya. Jika kamu ingin mati akan kubuatkan, balas Lin Tian. Lin Tian mengeluarkan pedang apinya lalu mengayunkannya ke arah gelombang kelelawar itu. Para kelelawar tersebut melihat api yang luar biasa panasnya itu kabur karena ketakutan, tapi ada beberapa dari kelelawar tersebut tidak dapat lari terkena sarangan pedang api Lin Tian dan hangus terbakar. Lin Tian turun dari langit dan berjalan sambil mencari rumput jiwa di sekitaran lembah itu. Dia juga mencoba untuk menggunakan kekuatan jiwanya memeriksa keadaan di sekitaran lembah itu. Bai kecil, tolong bantu aku ya. Ucap Lin Tian ke Bai kecil. Baik kak. Bai kecil juga berdiri dengan malas dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat sekitaran lembah kematian. Dalam lembah itu sudah seminggu Lin Tian di sana dan kepala Lin Tian menjadi pusing karena masih tidak dapat menemukan rumput jiwa. Dia bahkan tidak berhenti untuk mencari dan bahkan tidak istirahat sedikit pun di sana. Kak, sepertinya kita harus menuju ke tempat yang paling dalam dari lembah lagi, ucap Bai kecil. Lin Tian juga mengangguk setuju, dia sudah agak pusing karena sudah berjalan lama di sana tapi juga tidak menemukannya, bahkan ada beberapa kali monster yang aneh akan menyerangnya meski dia dapat membunuh mereka. Jika terus seperti itu dia akan lelah pada akhirnya. Lin Tian memutuskan masuk lebih dalam lagi ke lembah kematian itu, karena dia memiliki elemen kematian jadi juga tidak menjadi masalah baginya lama di lembah kematian. Hari ini adalah hari pertandingan generasi muda benua timur diadakan, di tempat yang luas sudah banyak orang-orang yang berkumpul, baik generasi muda yang akan ikut dalam pertandingan itu ataupun yang ingin menonton acara besar tersebut. Paman, kenapa pertandingannya dipercepat? Tanya Lin Jing kepada Lin Diao. Paman tidak tahu, ini adalah ulah ayahku yang tiba-tiba meminta acaranya dimajukan, ucap Lin Diao dengan wajah berat. Lin Jing tidak bertanya lagi. Jika itu adalah ayahnya mungkin ada alasan dia melakukan hal itu, tapi meski begitu Lin Jing merasa hal ini terlalu terburu-buru tanpa persiapan. Salam nona muda dan pemimpin kedua, ucap beberapa master sekte dan orang penting yang datang ke sana. Lin Diao dan Lin Jing membalas mereka dengan anggukan, dan memerintahkan mereka untuk duduk di bangku yang telah ada di sana. Tentu di tempat berbeda dari tempat duduk Lin Diao ada ayah dari Ling Suer yang juga hadir di sana. Dia duduk di bangku untuk para pemimpin dan tetua yang telah disediakan di sana. Baiklah, pertandingan akan dimulai dan peraturannya mudah. Dari sebanyak kalian hanya akan ada total 10 orang yang akan maju ke final, dan kali ini tugas kalian sangat mudah. Cobalah yang terbaik untuk bertahan di dalam arena tempat kalian berdiri masing-masing, ucap Lin Diao. Mendengar tentang ujiannya hanya bertahan di lapangan membuat semua pemuda itu terlihat percaya diri, bahkan mereka yakin akan dapat bertahan lebih lama dari yang lain. Dan 10 yang bertahan akan bertarung memperebutkan 3 juara pertama untuk masuk ke kolam Ki untuk berlatih selama 1 bulan, serta senjata tingkat dewa bagi peringkat pertama, ucap Lin Diao langsung mengatakan hadiah dan cara pertandingan yang mudah. Baiklah, semua yang ikut dalam ujian kali ini masuk ke arena, ucap Lin Diao. Suer, berhati-hatilah, ucap Ling Jun kepada Ling Suer. Ling Suer mengangguk dan terbang ke arena pertandingan itu. Semua peserta telah berkumpul di arena itu untuk bersiap memulai ujian pertama. Mulai, teriak Lin Diao setelah melihat semua generasi muda yang berdiri di arena. Boom, bab 424. Gorilla hitam bersayap. Di arena itu formasi besar menutupi semua arena itu, dan setelah itu tekanan muncul membuat semua generasi muda itu terasa ketakutan. Ada yang beberapa dari mereka yang lemah memuntahkan darah dan pingsan di dalam arena tersebut. Dan setelah mereka pingsan semua murid itu pun langsung dikeluarkan secara otomatis dari arena. Aku lupa mengatakan tekanan yang akan kalian rasakan semakin lama akan semakin kuat, semoga berhasil. Ucap Lin Diao.
Semua murid generasi muda sudah berkeringat dingin setelah tahu hal itu. Mereka terlalu menganggap ujian kali ini sedikit lebih mudah tapi ternyata lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Hei, saudari, ternyata kamu juga ikut. Ucap sesosok wanita yang menggoda mendekati Ling Xuer, tapi Ling Xuer yang melihat wanita itu tidak menyukai sikap wanita yang berpura-pura ramah kepada dirinya itu. Wanita itu adalah gadis suci baru dari Sekte Kuil Suci serta mantan senior dari Ling Xuer namanya Huxia, orang Inak menjebak Ling Xuer di waktu berada di alam rahasia. Ling Xuer hanya acuh dan diam, bahkan dia tidak menatap Huxia itu. Baginya Huxia tidak lebih dari wanita yang memiliki sifat buruk. Melihat dia tidak dilihat oleh Ling Xuer, Huxia sedikit marah tapi dia mencoba menahannya dan pergi pindah dari tempat itu. Dia tahu kalau tidak akan bisa untuk membuat Ling Xuer marah, jadi dia hanya akan mencoba nanti membuat rencana lain agar bisa membuktikan kalau dirinya lebih baik dari Ling Xuer. Boom, boom. Di arena itu satu persatu generasi muda berjatuhan karena tekanan yang terus meningkat. Lin Diao yang melihat generasi mudanya banyak yang tidak bisa bertahan menghela nafas berat. Sebenarnya juga tujuan Lin Dong mempercepat pertandingan kali ini juga karena dia ingin melihat bagaimana reaksi generasi muda mereka, dan juga untuk mengetes seberapa kuat generasi muda benua timur sekarang. Tapi hasilnya cukup mengecewakan Lin Diao karena sebenarnya 10 orang yang bertahan itu akan diikut sertakan dalam pertandingan besar dunia dewa yang sebentar lagi diadakan. Boom! Pertandingan itu berlanjut dan berakhir dengan 10 orang yang masih berdiri di arena, termasuk Ling Xuer dan Huxia. 3 lainnya juga berasal dari murid Sekte Seni Bela Diri, dan satu Sekte Gunung yaitu Ju Bo, saudara dari Ju Tong yang dibunuh oleh Lin Tian. Lalu 2 murid muda dari suku Es dan 2 lagi berasal dari kerajaan tingkat 1 di benua timur. Pertandingan perebutan juara akan diadakan besok, kalian bisa beristirahat, ucap Lin Diao. Di malam harinya, tempat peristirahatan Ling Xuer, dia mendapat pesan kalau beberapa saudarinya ingin bertemu dengan dia. Tanpa pikir panjang, Ling Xuer langsung bertemu dengan mereka malam itu. Mereka berkumpul dan makan bersama di sebuah restoran di kota seni bela diri. Tapi yang tidak Ling Xuer sadari ada sesuatu yang dimasukkan oleh seorang saudarinya ke dalam minumannya di saat Ling Xuer lengah. Setelah selesai berkumpul, Ling Xuer pun kembali ke tempatnya tanpa ada menaruh rasa curiga apapun karena badannya juga tidak terlihat terjadi sesuatu. Bagaimana? Tanya Huxia kepada wanita yang tadi memasukkan sesuatu ke dalam minuman Ling Xuer. Tenang saja saudari Hu, aku berhasil dan Ling Xuer tidak mengetahui hal itu, ucap wanita tersebut. Hahaha. Wanita bodoh, besok kamu akan mati di tanganku, kamu tunggu saja. Ucap Huxia dengan tertawa puas. Sampai besok paginya, Lin Tian masih mencari rumput jiwa, dan di depan sebuah sungai kecil Lin Tian melihat rumput berwarna hitam. Aura yang dikeluarkannya bisa saja membuat orang yang mendekat ke sana akan merasakan kehilangan kesadaran. Tapi Lin Tian tersenyum saat melihat rumput hitam itu karena benda itu adalah hal yang dia cari selama ini. Dengan cepat dia maju ke arah rumput jiwa tersebut. Boom! Tapi belum dia sampai di sana sebuah pukulan raksasa hampir membuat dia gepeng. Untung dia dapat menghindar dengan cepat. Lin Tian melihat tangan besar itu dan matanya menjadi tajam, karena apa yang menyerang dia adalah seekor gorila bertubuh hitam dan bersayap di belakang punggungnya. Yang lebih membuat Lin Tian kaget adalah kekuatan dari gorila tersebut. Alam dewa, ucap Lin Tian tidak percaya, karena untuk pertama kalinya dia bertemu dengan monster yang berada di alam dewa selama ini. Roar! Gorila itu dengan marah memukul dadanya dan berteriak ke arah Lin Tian, meminta dia pergi dari sana, tempat adalah kekuasaannya. Jangan harap, aku membutuhkan rumput itu. Jika kamu tidak memberikannya dengan mudah maka mari bertarung. Ucap Lin Tian kepada gorila itu sambil mengeluarkan pedang melahapnya. Roar! Boom! Gorila itu tanpa basa-basi lagi memukul ke arah Lin Tian lagi dengan sangat cepat. Lin Tian yang melihat pukulan itu agak terkejut. Dia berhasil menghindar lagi tapi organ dalamnya terasa sedikit terguncang akibat getaran dari pukulan gorila itu. Aku akan membunuhmu kalau begitu, teriak Lin Tian dengan marah. Swiss! Boom! Boom! Lin Tian terus bertempur di sana dengan gorila besar itu, sedangkan bayi kecil juga terpisah dari Lin Tian untuk membantu mencari rumput jiwa. Ada yang bertarung. Kakak, ucap bayi kecil kaget. Dia bisa merasakan kalau Lin Tian menggunakan kekuatan desanya untuk bertarung dan lebih lagi lawannya juga seorang di alam dewa membuat bayi kecil lebih kaget. Siapa yang dilawan kakak? Dari auranya ini bukan manusia. Monster iblis.
Ucap Bai kecil, dia lalu berlari ke arah di mana Lin Tian bertempur itu tanpa peduli lagi tentang rumput jiwa. Boom! Boom! Pedang melahap, lahap dunia. Ucap Lin Tian, seragan pedang melahap menyerang gorila tersebut. Roar! Boom! Tapi gorila bersayap itu dapat dengan mudah menahan serangan pedang melahap Lin Tian, yang membuat Lin Tian sedikit kerepotan melawannya. Armor perang! Teriak Lin Tian, armor emas muncul menutupi seluruh tubuh Lin Tian. Lalu Lin Tian mengganti pedang melahap dengan tombak emas. Dia langsung menyerang gorila itu dengan keras. Boom! Boom! Cukup lama pertempuran Lin Tian, dan akhirnya saat Lin Tian melihat kalau gorila bersayap itu sudah agak kelelahan, tapi dia masih tetap dengan keras kepala menatap Lin Tian. Tombak Kaisar, naga emas, hancurkan musuhku. Teriak Lin Tian, naga emas muncul dari energi tombak itu dan Lin Tian langsung melepaskan serangan naga emas itu ke arah gorila tersebut. Roar! Roar! Dua raungan monster dengan jelas terdengar di hutan itu. Satu adalah naga emas yang terbewentu dari energi Lin Tian dan yang lain adalah gorila bersayap. Boom! Bab 425. Ling Xuer dalam bahaya. Lin Tian memuntahkan darah karena ledakan yang terjadi akibat benturan serangan mereka berdua. Roar! Gorila itu masih berdiri tapi kedua tangannya sudah tidak ada lagi serta tubuhnya telah banyak mengalami luka robek. Darah merah terus mengalir keluar dari bekas robekan di tubuh gorila tersebut. Uhuk, masih berdiri? Memang monster tingkat dewa yang luar biasa, ucap Lin Tian sambil batuk mengeluarkan beberapa darah dari mulutnya. Tapi saat Lin Tian berdiri, dari belakang gorila itu terdengar teriakan yang dikenal Lin Tian. Tentu itu adalah Bai kecil yang sedang berteriak. Kakak, teriak Bai kecil. Dia berubah menjadi kewujud seekor harimau biasa lalu langsung menembus tubuh gorila itu dengan mudah dan jantung dari gorila itu pun berada di mulut Bai kecil. Gorila yang tadi masih hidup pun jatuh tak bernyawa karena sudah kehilangan jantung, yang dimana Bai kecil juga mengambil inti monsternya. Jadi gorila itu pun mati langsung setelah kehilangan jantung dan inti monsternya. Kamu ini, ucap Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya ke arah Bai kecil. Apakah jantung gorila hitam ini cukup enak loh, ucap Bai kecil setelah menelan jantung gorila besar itu dengan satu kali lahapan. Terserah kamu saja, balas Lin Tian. Dia langsung mendekat ke arah sungai tempat rumput jiwa berada. Dia mengambilnya dengan hati-hati dan meletakkan rumput jiwa itu di tempat khusus. Akhirnya aku bisa mengumpulkan semuanya dan aku bisa bertemu dengan Xuer, ucap Lin Tian penuh senyum. Nyam, kak, kamu tidak ingin inti monster ini? Tanya Bai kecil. Makan saja untukmu, dan bersihkan mulutmu itu juga setelah itu, ucap Lin Tian melihat Bai kecil agak kesal. Bai kecil mengangguk. Dia mendekat ke sungai yang ada di sana dan membersihkan mulutnya lalu dia kembali ke bentuk kucing kecilnya lagi. Lin Tian juga mulai menyembuhkan dirinya karena satu hari bertempur dengan gorila itu juga membuat dia sedikit terluka dan juga kehilangan cukup banyak energi. Kenapa kalungnya tidak aktif? Pikir Lin Tian mendadak saat dia mencoba merasakan sesuatu yang aneh pada Ling Xuer. Sial, Bai kecil kemari. Xuer dalam bahaya, ucap Lin Tian dengan wajah jelek. Bai kecil tak banyak bertanya dan melompat ke atas kepala Lin Tian. Setelah itu Lin Tian pun mencoba merasakan di mana posisi Ling Xuer berada, walau dia tahu dengan paksa merobek ruang dengan energi yang ada padanya sekarang akan menuat dia terluka, tapi dia tidak peduli dengan hal itu sekarang. Kak, kamu. Bahkan Bai kecil juga kaget dengan melihat wajah cemas Lin Tian. Swiss. Lin Tian merobek ruang setelah selesai menemukan posisi Ling Xuer dan langsung masuk ke dalam robekan ruang tersebut tanpa pikir panjang lagi. Meski nanti kekuatannya yang dapat dia gunakan akan menurun, tapi dia tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Ling Xuer. Pertandingan di benua timur sudah dimulai, di mana pertandingan itu sekarang giliran Ling Xuer melawan Huxia. Saudari kita bertemu lagi, ucap Huxia dengan tersenyum jahat kepada Ling Xuer. Saat Ling Xuer melihat Huxia di depannya, dia terlihat cuek dan bersikap dingin terhadap Huxia dan hanya dengan santai menarik pedang dari sarungnya. Masih sombong seperti biasa, tapi kali ini kamu tidak akan bisa sombong lagi, ucap Huxia dengan tersenyum indah. Semua penonton di sana benar-benar ingin menyaksikan pertarungan mantan gadis suci dan gadis suci dari sekte kuil suci ini, karena dulu Ling Xuer terkenal dengan gadis suci yang tak tersentuh dan juga termasuk terkuat di generasi muda benua timur. Tapi sayangnya akibat perjalanan ke alam rahasia beberapa tahun lalu membuat dia kehilangan kesuciannya dan dikeluarkan dengan tidak hormat dari sekte kuil suci. Mulai, teriak wasit.
Kedua wanita itu menyerang secara bersamaan, mereka mengayunkan pedang mereka seperti benar-benar ingin membunuh musuh mereka. Boom, boom, teknik 1000 pedang, ucap Ling Xuer. Pedang dengan bentuk energi muncul di belakangnya dan langsung menyerang Huxia dengan keras. Boom, sepertinya mantan gadis suci kalian masih yang terkuat. Sayang sekali kalian benar-benar mengeluarkan wanita kuat seperti ini, ucap seorang tetua dari suku Es saat melihat penampilan dan kuatnya teknik Ling Xuer. Mendengar hal itu Master Sekte Kuil Suci sedikit mengerutkan keningnya, bahkan mantan guru Ling Xuer yang juga tetua agung di Sekte Kuil Suci pun hanya bisa menghela nafas berat. Kalau bukan karena keegoisan Master Sekte dia dan beberapa tetua mungkin Ling Xuer akan masih tetap menjadi kebanggaan sekte mereka, tapi sekarang semua sekte tingkat 1 pun merendahkan mereka karena mengeluarkan seorang murid berbakat karena sesuatu alasan yang tidak terlalu besar. Hanya tetua pertama yang wajahnya penuh dengan kebencian saat menatap Ling Xuer, dia sangat ingin membunuh gadis itu karena dia muridnya menjadi terlupakan untuk beberapa waktu dulu, dan jika bukan rencana dari muridnya untuk menghancurkan Ling Xuer di alam rahasia maka mungkin muridnya tidak akan mendapat tempat menjadi gadis suci lagi. Boom! Huxia terlempar dan berhenti beberapa meter dari Ling Xuer, dia memandang Ling Xuer dengan kebencian jelas di matanya. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Ucap Ling Xuer dengan wajah tenang memandang Huxia. Hehehe, itu belum tentu wanita jalang. Ucap Huxia dengan marah, dia lalu mengayunkan pedangnya dan langsung menebaskan pedang ke arah Ling Xuer. Saat Ling Xuer melihat hal itu, dia langsung juga menggunakan teknik pedangnya tapi tiba-tiba hal aneh terjadi kepada tubuhnya. Boom, tebasan dari serangan Huxia mengenai Ling Xuer dan membuat dia terluka. Ling Xuer juga memuntahkan seteguk darah akibat dari serangan itu. Apa yang terjadi? Pikir Ling Xuer dengan wajah aneh, dia mencoba memandang tangannya tapi anehnya matanya mulai kabur tidak jelas. Hehehe, bagaimana? Kamu sudah mulai merasakannya bukan? Sekarang aku yang menang dan kamu akan mati hari ini, ucap Huxia mendekat ke arah Ling Xuer secara perlahan. Hal yang terjadi di lapangan juga tidak luput dari penglihatan semua tetua dan pemimpin sekte maupun kerajaan di sana, bahkan Lin Jing dan Lin Diao juga memandangi Ling Xuer dengan heran. Karena tadinya Ling Xuer jelas bisa menahannya tapi entah kenapa dia bahkan terluka hanya karena serangan tebasan biasa itu. Kamu, Ling Xuer dengan marah menunjuk Huxia, tapi matanya mulai tidak terlihat jelas karena kepalanya juga mulai pusing, dia yakin kalau Huxia telah melakukan sesuatu kepadanya. Seperti yang kamu pikirkan aku telah meracuni dirimu, ucap Huxia dengan pelan ke telinga Ling Xuer. Bab 426. Selama ada aku tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Mendengar itu Ling Xuer mengepalkan tangannya dengan erat, dia tidak percaya kalau Huxia hanya untuk menang dari dirinya akan melakukan hal kotor seperti itu. Bagaimana? Inilah akibatnya karena merebut semua hal baik dari diriku dulu, akibat dari kesombonganmu, ucap Huxia dengan wajah puas. Ling Xuer hanya bisa mengepalkan tangannya karena marah dan rasa pahit muncul di hatinya. Dulu dia untuk membanggakan ibunya dia pun masuk ke Sekte Kuil Suci lalu dalam beberapa tahun dia juga berhasil diangkat menjadi gadis suci. Itu semua hanya untuk ibu dan ayahnya merasa bangsa kepada dirinya, mungkin di mata orang lain dia sombong tapi untuk mencapai gelar itu di Sekte Kuil Suci dia terus berlatih tanpa lelah dan bahkan beberapa kali hampir mati karena ingin meningkatkan kekuatannya. Tenang selama ada aku tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Tiba-tiba dia mengingat apa yang pernah dikatakan Lin Tian padanya, walau hanya bersama untuk sementara waktu pria itu dengan tulus melindungi dirinya bahkan membunuh orang-orang yang telah menghinanya di saat berada di alam rahasia dulu. Maafkan aku, ucap Ling Xuer memandang langit dengan wajah sedih. Di kursi tempat Ling Jun duduk wajahnya terlihat ketakutan karena Ling Xuer tidak dapat bergerak sedikitpun. Xuer, teriak Ling Jun dengan wajah cemas. Tapi Ling Xuer sudah terasa berat dia bahkan ingin mengatakan sesuatu pun tidak bisa matanya juga sudah mulai menutup karena kelelahan. Aku akan memberitahu satu hal lagi, akulah yang merencanakan agar kamu kehilangan kesucianmu dulu, ucap Huxia dengan senyum mengejek. Mendengar itu Ling Xuer tidak marah dia hanya tersenyum, karena dari apa yang dilakukan oleh Huxia dia bisa menemukan pria yang turut memberikan kasih sayang dan cintanya untuk dirinya. Dan dia tahu sekarang pria itu demi untuk menepati janjinya, berkeliling dunia dewa bahkan mungkin sudah berapa kali dia melewati bahaya hanya untuk janji yang dia buat dulu. Baiklah, mari ku selesaikan matilah. Ucap Huxia mengayunkan pedangnya ke leher Ling Xuer.
Saat itulah Ling Xuer sudah pasrah dan dengan tenang menutup matanya. Esbil tersenyum, "Selamat tinggal ayah, ibu, adik dan Lintian," ucap Ling Xuer. "Tidak, Xuer," ucap Ling Jun dengan mata merah saat melihat pedang akan menebas leher anaknya. "Berani." Sebuah suara marah muncul di sekitar arena itu membuat para petinggi sekte dan kerajaan di sana berdiri. Boom! Husia terpental ke sisi formasi arena itu dengan keras, dengan wajah tidak percaya. Semua orang melihat Husia terpental dari tempat dia yang dekat dengan Ling Xuer tadi. Bahkan Lin Diao dan Lin Jing berdiri juga setelah mendengar suara teriakan marah dari arena itu. Tak lama debu di sekitar Ling Xuer menghilang. Dari depan Ling Xuer sebuah ruang yang seperti dirobek oleh orang lain muncul. Lalu tak lama dari dalam ruang yang robek itu sosok pemuda tampan dengan memakai pakaian serba putih muncul di hadapan semua orang yang ada di sana. Bahkan karena ketampanannya itu banyak wanita yang ngiler akibat melihat wajahnya saja. Lin Diao dan Lin Jing juga kaget karena pemuda yang datang itu adalah Lin Tian yang mereka kenal dengan Tian Lin saat mereka bertemu di Kekaisaran Chu dulu. Lin Tian dengan wajah tenang keluar dari ruang robek itu bersama bayi kecil yang duduk di kepalanya. Dia menatap wanita yang dilempar itu dengan wajah marah, tapi tak lama dia berbalik dan lalu memandang Ling Xuer yang terlihat sudah tak berdaya itu. "Racun," ucap Lin Tian secara tiba-tiba melihat Ling Xuer dengan wajah kaget. Semua yang ada di sana pun juga kaget dengan satu kata racun dari Lin Tian itu. Pantas mereka merasa saat itu Ling Xuer semakin melemah, padahal dari segi kekuatan meski mereka di tingkat yang sama tapi jelas Ling Xuer lebih unggul. Lin Tian langsung mendekat ke arah Ling Xuer dan membelai wajahnya dengan lembut. Lin Tian yang tadinya sangat marah menjadi lembut setelah membelai wajah Ling Xuer. "Maafkan aku karena terlambat," ucap Lin Tian kepada Ling Xuer dengan rasa bersalah sambil membelai lembut wajahnya. Mendengar suara yang dia kenal itu air mata jatuh dan membasahi Ling Xuer. Ini adalah suara yang selama ini ditunggu, ini adalah orang yang sangat ingin dia ada di sisinya. "Telanlah, dengan ini semua racunmu pasti akan menghilang," ucap Lin Tian dengan lembut membantu Ling Xuer menelan pil yang dia berikan. Dengan itu Lin Tian sedikit menggunakan debu untuk menutupi wajah Ling Xuer saat dia menelan pil itu, jadi semua orang di sana tidak bisa melihat wajah Ling Xuer saat cadarnya diangkat. Setelah pil ditelan, kepala Ling Xuer serta matanya kembali normal, dan energinya tadi yang terasa ditekan juga sudah mulai lancar kembali. Ling Xuer memandang Lin Tian dengan matanya yang masih merah, dan cadar yang telah penuh dengan darah masih dipakai olehnya, tapi saat Lin Tian melihat wajah Ling Xuer hatinya merasa sakit. Dia menarik Ling Xuer ke dalam pelukannya di depan semua orang Inak ada di sana. Bahkan Lin Diao dan Lin Jing juga kaget dengan keberanian Lin Tian itu, tapi Lin Tian jelas tidak peduli dengan semua orang di sana karena sekarang baginya Ling Xuer adalah orang penting dalam hidupnya dan hatinya akan sakit saat melihat orang yang dia sayangi ini menderita di depan matanya. "Tenang saja, selama ada aku di sini tidak akan ada yang berani menggertakmu. Jika ada, meski dia adalah dewa tertinggi sekalipun, aku akan melawannya untukmu," ucap Lin Tian yang tidak keras maupun pelan, tapi jelas dapat didengar oleh semua orang di sana. Pemuda yang tiba-tiba muncul itu dengan berani mengatakan hal seperti itu, betapa luar biasanya dia. Bahkan semua wanita di sana sangat berharap jika prianya dengan berani mengatakan hal seperti yang dilakukan Lin Tian di depan mereka. Ling Xuer tidak tahan dan hanya menangis di pelukan Lin Tian. Dia benar sangat menderita selama ini, dia ingin menangis tapi dia juga harus kuat di depan orang lain. Dan hanya di saat bersama Lin Tian dia dapat menangis dan melupakan semua beban yang ada pada dirinya, karena dia yakin pemuda ini akan selalu berdiri bersamanya meski langit pun runtuh. Husia melihat dua orang yang berpelukan itu sangat marah, apalagi pria itu dengan berani mengatakan perasaannya di depan semua orang yang ada di sini. Kenapa kamu selalu beruntung dariku?" ucap Husia di dalam hatinya. Dia mengambil pedangnya dan menyerang ke arah Lin Tian dan Ling Xuer yang berpelukan itu. "Awas!" teriak Ling Jun kepada mereka. Bab 427. Kenapa tidak? Ling Xuer yang melihat Husia dengan tidak tahu malu menyerang mereka, merasakan benci melihat Husia itu meski sebelumnya dia tidak menyukai tindakan Husia, tapi dia tidak membenci dia seperti sekarang. "Matilah jalang," ucap Husia sambil mengayunkan pedangnya ke arah Lin Tian. Lin Tian dengan santai melepas Ling Xuer dan menatap pedang yang sudah tidak jauh dari dirinya itu. Tapi satu tangannya masih tetap memegang tangan Ling Xuer. Dia hanya dengan santai menahan ujung pedang Husia seperti sedang memegang kertas. Lalu dengan tangannya yang memegang pedang itu dia menghancurkan senjata Husia yang hanya di senjata suci kelas menengah itu. Crash, plak,
Tamparan keras dilayangkan oleh Lin Tian dengan santai ke wajah wanita itu dengan kejam. Husia terbang seperti roket dan berhenti dengan hanya menabrak formasi yang ada di arena itu. Saat semua orang di sana memandang ke arah Husia, mereka melihat wajah wanita itu sudah hancur sebelah dan ada beberapa gigi yang rontok akibat tamparan Lin Tian itu. Benar-benar kejam, pikir semua pria yang ada di sana. Biasanya mereka akan sedikit menahan kekuatan mereka saat berhadapan dengan wanita, tapi Lin Tian jelas tidak peduli meski itu adalah wanita. Tapi sosok pria seperti inilah yang banyak disukai wanita di sana. Meski di mata sebagian pria sosok Lin Tian kejam, tapi di mata para wanita itu adalah ketegasan dan juga tanda kalau pria itu sangat menyayangi wanitanya dan tidak peduli dengan wanita lain selain wanitanya sendiri. Bahkan Lin Diao dan Lin Jing hampir jatuh melihat sikap tegas Lin Tian itu, karena selama di Kekaisaran Chu mereka hanya melihat sifat tenang dan santai Lin Tian saja, mereka tentu belum melihat sifat kejam dan juga dingin Lin Tian yang seperti sekarang. "Nak, kau melanggar aturan," teriak tetua pertama Sekte Kuil Suci berteriak keras ke arah Lin Tian. Lin Tian menatap wanita yang berteriak kepadanya itu dengan wajah dingin, tidak terlihat seperti wajah lembut saat dia menatap Ling Xuer sebelumnya. "Apa maksudmu melanggar aturan?" ucap Lin Tian dengan dingin. Melihat betapa dinginnya Lin Tian terhadap dirinya, tetua pertama sangat marah dan mengepalkan tangannya. Jika di sini tidak sedang berkumpul orang-orang penting maka dia pasti akan menyerang Lin Tian. Tapi bagi Lin Tian, ahli yang hanya di alam kaisar tingkat keempat ini hanyalah semua di matanya. Jika kekuatannya masih seperti sebelum dia melawan gorila bersayap maka dia dengan hentikan jari saja bisa membunuh 100 ahli alam kaisar seperti wanita yang berteriak padanya itu. "Kamu..." Saat tetua pertama akan berbicara dia dihalangi oleh Master Sekte Kuil Suci. "Di sini sedang ada pertandingan, dengan kamu masuk ke arena seperti itu berarti kamu tidak menghormati kami para seniormu di sini," ucap Master Sekte Kuil Suci yang lebih pintar dari tetua pertamanya itu. Tentu setelah mendengar perkataan Master Sekte Kuil Suci itu semua orang di sana tahu kalau dia ingin semua petinggi di sana untuk membelanya. Tapi yang tidak dia tahu, semakin pintar kamu maka semakin kejam Lin Tian membalasmu. "Lalu," tanya Lin Tian dengan dingin tanpa ada rasa takut di matanya, bahkan jelas dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Master Sekte Kuil Suci itu. "Nak, apa kamu tidak menghormati kami?" tanya Master Sekte Kuil Suci lagi dengan tenang, tapi jelas dia sudah agak marah. Lin Tian hanya tersenyum dingin memandang ke arah Master Sekte Kuil Suci. Dia mengangkat tangannya lalu Husia yang telah terluka itu tersedot ke tangan Lin Tian, dengan lehernya dicekik oleh Lin Tian. "Bahkan di mataku apa yang kalian sebut pertandingan ini hanyalah mainan anak-anak, kenapa aku harus peduli? Dan juga wanita ini berani menyentuh wanitaku, apa kamu pikir aku takut membunuhnya di depan matamu?" ucap Lin Tian dengan wajah dingin. Mendengar hal yang dikatakan Lin Tian itu jantung semua orang di sana terasa hampir jatuh. Bahkan para petinggi di sana sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan Lin Tian. Lin Diao dengan Lin Jing juga sedikit mengerutkan keningnya. Dengan Lin Tian mengatakan hal seperti itu sama saja dengan menghina seluruh benua timur mereka. "Nak, kamu berani," ucap tetua utama dengan wajah marah. "Kenapa tidak?" balas Lin Tian. Dia lalu melepaskan pegangan tangannya dari tangan Ling Xuer lalu dengan santai mengeluarkan ki dari tangannya itu seperti membuat pisau. Dengan santainya dia memotong tangan Husia di bawah mata terkejut semua orang di sana. "Ah!" Husia tadi yang sudah hampir pingsan berteriak karena sakit tangannya yang dipotong itu. Melihat itu ketiga wajah dari Sekte Kuil Suci pun terlihat jelek, jelas Lin Tian tidak menempatkan mereka di matanya. "Nak, kau berani," ucap tetua pertama. Dia terbang dan menyerang Lin Tian ke depan, tapi sayangnya Lin Tian tersenyum dingin ke arah tetua pertama. Jelas Master Sekte Kuil Suci melihat senyum Lin Tian itu dapat merasakan kalau ada sesuatu yang salah, lalu dia cepit berteriak meminta tetuanya itu berhenti. "Tetua berhenti," teriak Master Sekte Kuil Suci. Sayangnya dia terlambat, tetua sekte itu maju ke depan arena tapi arena itu telah ada formasi besar di sana yang tidak bisa membuat orang lain masuk ke dalam, ditambah Lin Tian sedikit menggerakkan tangannya dan hal buruk pun terjadi kepada wanita itu. Boom! Tetua pertama Sekte Kuil Suci di tingkat keempat Al-Kaisar dilempar jauh oleh formasi yang ada di arena. "Apa?" Semua petinggi berdiri karena kaget saat melihat formasi di arena, bahkan guru arah spiritual pun juga ikut berdiri kaget. Mereka tidak pernah memasang formasi seperti itu di sana, mereka hanya memasang formasi yang melarang orang masuk dan mencegah serangan di dalam merembes keluar,
tidak ada formasi untuk menyerang seorang di alam kaisar seperti itu. Dia seorang guru arai spiritual tingkat menengah. Ucap seorang guru arai spiritual tingkat tinggi tahap tengah di sana. Ini, semua orang di sana baru sadar arti kata-kata pemuda itu. Dengan gelarnya sebagai guru arai spiritual tingkat menengah, dia tentu dapat bersaing dengan seorang kaisar. Bahkan Ling Xuer juga kaget dengan perkembangan Lin Tian yang sangat cepat itu, tapi itu hanya sesaat sebelum dia tersenyum bahagia di bawah kadarannya. Inilah priaku, siapa yang dengan berani membandingkan dia dengan pria lainnya? Dialah yang sempurna bagiku dan dialah pria yang terkuat dalam pikiranku, ucap Ling Xuer di dalam hatinya. Nak, kamu sudah keterlaluan, ucap Master Sekte Kuil Suci. Bab 428. Hanya itu, Master Sekte Kuil Suci mengeluarkan tekanan alam dewa tingkat rendahnya kepada Lin Tian. Jelas dia ingin menekan Lin Tian dengan kekuatannya itu, tapi yang tidak dia tahu adalah meski itu seorang dewa tingkat menengah yang menekan dirinya, tidak akan ada pengaruh apapun terhadapnya. Bayi kecil yang merasakan tekanan itu merasa terganggu. Dia dengan mata terbuka satu mengirim tekanan lagi kepada Master Sekte Kuil Suci yang membuat wanita itu langsung muntah darah di depan banyak orang di sana. Master Sekte Kuil Suci pun muntah darah saat ada tekanan yang aneh muncul kepadanya. Itu hanya sesaat tapi bisa membuat dia hancur seketika. Untungnya tekanan itu cepat menghilang, jika tidak dia yakin akan mati dengan hanya tekanan itu saja. Di alam apa kamu sekarang? Tanya Lin Tian kepada bayi kecil. Dia tahu kalau bayi kecil lah yang mengirim tekanan kepada wanita itu tadi. Hanya satu tingkat dari kakak, ucap bayi kecil santai. Lin Tian mengangguk dan tidak terlalu terkejut dengan itu. Oh, kenapa Master Sekte Kuil Suci yang agung bisa muntah darah seperti itu? Apa kamu sakit? Ucap Lin Tian dengan tenang, tapi ucapan dia itu hampir membuat orang jatuh di tempat mereka berdiri. Master Sekte Kuil Suci menggertakkan giginya karena marah. Pertama kalinya dalam hidupnya ini ada seorang junior yang memperlakukan dia seperti ini. Sedangkan tetua agung yang juga guru Ling Xuer tidak melakukan apapun karena dia tahu kalau pemuda yang berani muncul di depan mereka ini tentu bukanlah orang biasa, jadi jika ingin melawannya hanya akan menambah malu dia dan sektenya. Jadi karena itu dia tidak ikut campur untuk bisa mengengahi masalah mereka nanti agar tidak terlalu membuat sekte mereka malu. Tapi sekarang dengan Lin Tian yang memperlakukan Husia serta tetua pertama dan master sektenya seperti ini, dia akhirnya tahu kalau pemuda ini lebih dari apa yang dia bayangkan. Paman, ada apa? Tanya Lin Jing yang melihat wajah pamannya berkeringat dingin. Orang lain mungkin tidak tahu dari mana Master Sekte Kuil Suci menjadi seperti itu, tapi dia jelas merasakan kalau darah di tubuhnya bergejolak. Jika tekanan itu tadi masih berlanjut, dia juga akan merasakan tekanan tersebut dengan keras. Dan dia tahu kalau itu berasal dari kucing yang sedang tidur di kepala Lin Tian itu. Wajahnya menunjukkan keterkejutan melampau orang lain yang ada di sana. Tidak, Jinger, kita harus menghentikan semua ini, kalau tidak itu akan membuat kita cukup malu, ucap Lin Diao. Lin Jing juga mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan pamannya itu. Tapi saat dia melihat Lin Tian, anehnya perasaan lembut muncul di hatinya, itu pun entah kenapa dia tidak mengetahui hal itu. Tian Lin, bagaimana jika kita hentikan di sini? Ucap Lin Diao kepada Lin Tian. Baiklah, aku tidak keberatan. Ucap Lin Tian santai. Dia melemparkan Husia dengan kejam ke tepi arena. Pemimpin kedua, anak ini telah menghina sekteku dan juga membuat muridku kehilangan tangannya. Kami ingin meminta keadilan, ucap Master Sekte Kuil Suci dengan wajah memohon. Rasa malunya ini dia ingin membalas dan melampiaskannya ke Lin Tian. Wanita ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Ucap Lin Diao dalam hatinya, jika sampai kucing yang di kepala Lin Tian itu marah, maka jangankan dia, mungkin jika semua orang di sini bergabung tidak mungkin untuk mengalahkannya. Oh, kamu tidak suka, jadi apa maumu? Ucap Lin Tian melihat ke arah Master Sekte Kuil Suci itu. Nak, kamu memang hebat dalam arai spiritual, tapi dalam hal kekuatan belum tentu. Jika kamu berani, lawanlah 8 generasi muda kami benua timur. Jika menang, semua hadiahnya menjadi milikmu, bagaimana? Ucap Master Sekte Kuil Suci tanpa malu. Saat semua orang mendengar itu, banyak petinggi yang mengerutkan keningnya, apalagi suku es dan tetua sekte seni bela diri yang hadir. Wanita ini sama saja dengan membuat mereka memusuhi pemuda kuat ini. Tentu Master Sekte Kuil Suci tidak ingin malu sendiri, dan jika dia bisa, dia ingin pemuda ini malu di depan semua orang di sini untuk melampiaskan atas kemarahannya itu. Lin Tian yang mendengar hal itu hanya menggelengkan kepala menatap wanita yang dia pikir bodoh itu. Dia tersenyum dan menatap Ling Xuer dengan lembut. Apa hadiah yang diberikan mereka?
Tanya Lin Tian kepada Ling Xuer. Satu senjata tingkat dewa dan 3 posisi di kolam energi yang dapat meningkatkan kekuatan kita, balas Ling Xuer dengan tenang. Lin Tian pura-pura kaget dan terlihat bodoh saat mendengar itu, lalu tentu melihat wajah Lin Tian kaget itu Master Sekte Kuil Suci tersenyum. Dia yakin hadiah seperti itu akan membuat pemuda ini tergoda. Bagaimana? Hadiahnya bagus bukan? Ucap Master Sekte Kuil Suci dengan tersenyum. Apa otakmu bodoh? Hanya itu apa kalian sangat miskin? Teriak Lin Tian kepada Master Sekte Kuil Suci. Semua orang hampir jatuh mendengar ucapan pemuda itu. Senjata dewa dan kolam energi yang ditawarkan oleh benua timur adalah harta langka di dunia ini, tapi pemuda ini bukannya kaget tapi malah mengejek mereka, bahkan Deng Na berani mengatakan kalau mereka semua miskin. Apa-apaan itu? Kamu ikut bertanding hanya karena itu? Apa kamu meledek priamu karena miskin? Senjata dewa bukankah kamu tinggal meminta padaku, dan juga pil tingkat raja aku juga sudah memberikannya padamu bukan? Ucap Lin Tian berpura-pura marah kepada Ling Xuer. Wajah Ling Xuer di dalam cadar agak malu. Memang benar di cincin yang Lin Tian titipkan kepada dua pria tua itu bahkan tidak sebanding dengan apa hadiah yang ditawarkan dalam pertandingan ini. Itu, cincin yang kamu berikan masih ada kusimpan, tapi di sini aku hanya ingin mengasah kemampuan bertempurku. Balas Ling Xuer malu, melihat dan mendengar kalau Lin Tian memang memberikan benda-benda itu kepada Ling Xuer hanya bisa mengutuk iblis kecil itu. Apa itu kurang? Kalau begitu kamu tinggal bilang padaku. Ini lihatlah, ucap Lin Tian mengeluarkan beberapa senjata tingkat dewa kelas menengah. Lalu ada berbagai botol yang berisi pil dan jelas pil itu semua adalah tingkat raja, bahkan ada beberapa orang dengan mata teliti bisa tahu semua pil itu di kelas tinggi. Iya dewa, kali ini Master Sekte Kuil Suci benar-benar malu, ucap semua orang yang melihat betapa santainya Lin Tian mengeluarkan semua benda tersebut. Bahkan Lin Diao dan Lin Jing juga hanya bisa diam dan menggelengkan kepala. Bagaimana bisa seorang alkimia tingkat raja dengan mudah dianggap miskin? Oh, dan juga, kamu ingin aku bertarung dengan mereka. Apa kamu pikir mereka pantas? Ucap Lin Tian mengeluarkan auranya dengan paksa. Bab 429. Bodohnya Master Sekte Kuil Suci. Tapi sayang karena dia masih terluka akibat dari dengan paksa merobek ruang yang terlihat dari orang luar hanya di tingkat abadi ilahi puncak saja. Jika ada yang benar memperhatikan energi yang dikeluarkan Lin Tian itu, mereka pasti dapat melihat jelas bahwa itu bukanlah energi biasa seorang abadi tapi energi yang dihasilkan dari seorang dewa. Ini, para pemimpin di sana juga sedikit aneh dengan pemuda yang ada di arena itu. Dalam hal arai dia juga hebat dan sekarang kekuatannya juga tidak kalah dengan status guru arainya. Sudahlah, aku tidak ingin berdebat denganmu, Xuer, mari kita pergi, ucap Lin Tian. Itu, ayah dan beberapa tetuaku masih di sini, ucap Ling Xuer agak malu. Lin Tian mengangguk dan membawa dia ke tempat di mana Ling Jun berada. Salam aman, ucap Lin Tian berlutut memberi hormat. Ling Jun mengangguk puas dan membantu Lin Tian berdiri. Dengan menantu yang seperti ini tentu dia akan sangat puas, hanya orang tua bodoh yang tidak akan puas dengan menantu seperti ini. Xuer, biarkan aku menyentuh kepalamu, ucap Lin Tian kepada Ling Xuer. Ling Xuer mengangguk dan membiarkan Lin Tian menyentuh kepalanya. Lin Tian meminta dia membayangkan istana kerajaan Ling, dan Ling Xuer juga menuruti itu. Setelah beberapa saat Lin Tian mengangguk. Dia sedikit maju dan lalu dengan tangannya merobek ruang dengan mudah di depan semua orang di sana. Lin Diao yang melihat hal itu bahkan berpikir bahwa cara Lin Tian menggunakan kekuatan ruang sebanding dengan Lin Tian. Masuklah, kita bisa sampai langsung ke kerajaan Ling, ucap Lin Tian. Ling Xuer mengangguk ke arah ayahnya kalau dia setuju dengan Lin Tian, jadi semua tetua dari kerajaan Ling masuk satu persatu. Maafkan aku akan pamit duluan pemimpin kedua, ucap Raja Ling Jun kepada Lin Diao. Lin Diao hanya mengangguk sebagai balasannya, bahwa dia tidak melarang kalau Ling Jun pergi. Setelah Ling Jun dan tetua lain masuk hanya tinggal Lin Tian dan Ling Xuer di sana. Kalian lanjutkanlah pertandingannya, aku memiliki banyak urusan sekarang. Ayo Xuer kita pergi, ucap Lin Tian memegang tangan Lin Xuer. Ling Xuer mengangguk dan juga bersama Lin Tian masuk ke dalam robekan ruang itu. Setelah mereka masuk, robekan itu menghilang dalam sekejap. Pemimpin kedua, kenapa Anda tidak menghentikan pemuda itu? Tanya Master Sekte Kuil Suci kepada Lin Diao dengan wajah kurang senang. Apa kamu yakin kekuatan pemuda itu hanya sebatas itu saja? Dan kamu saja bisa muntah darah hanya tekanan sesaat yang muncul tadi, ucap Lin Diao acuh tak acuh kepada Master Sekte Kuil Suci.
Sebenarnya Lin Tian tidaklah salah, awalnya dia yakin jika pemuda itu tidak dipancing oleh kedua wanita idiot ini maka Lin Tian tidak akan mempermalukan mereka seperti itu. Sayangnya karena kebodohan mereka yang super berpura-pura berani jadi ditelan oleh kesombongan yang ada pada diri Lin Tian, bahkan kedua wanita ini pun juga diledek habis-habisan oleh Lin Tian. Paman, aku ingin kembali dulu, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepada Ibu Ying. Ucap Lin Jing kepada Lin Diao. Biarkan paman yang di sini, kamu kembali saja, balas Lin Diao. Lin Jing mengangguk dan dia pun terbang ke arah sekte seni bela diri berada. Lin Diao lalu memerintahkan pertandingan itu untuk dilanjutkan, tapi jelas semua orang di sana tidak terlalu tertarik lagi dengan pertandingan itu setelah kejadian Lin Tian. Tapi dalam beberapa saat nama Lin Tian tersebar luas di benua timur, bagaimana dia dengan berani menyelamatkan wanitanya yang akan dibunuh. Serta bagaimana dia membuat malu orang-orang dari Sekte Kuil Suci. Lin Tian muncul di depan kerajaan Ling, di sana sudah menunggu Ling Jun dan para tetua lainnya. Saat mereka melihat Lin Tian akhirnya mereka bisa menghela nafas tenang. Lin Tian tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dari mulutnya yang membuat Ling Xuer cemas dan Ling Jun juga tidak diam saja, dia langsung membantu Lin Tian berdiri. Ada apa denganmu? Tanya Xuer. Tidak apa-apa, ini hanya diakibatkan karena aku dengan paksa merobek ruang di saat masih terluka, ucap Lin Tian dengan wajah sedih. Mendengar jawaban Lin Tian, Ling Xuer dan Ling Jun kaget. Jadi ternyata Lin Tian selama di arena sudah menahan semua lukanya dan di waktu dia menyelamatkan Ling Xuer ternyata dia sedang terluka tapi dia dengan paksa merobek ruang yang membuat lukanya menjadi parah. Kenapa kamu menjadi ceroboh begitu? Ucap Ling Xuer dengan suara sedih. Jika aku tidak melakukannya aku akan kehilangan kamu. Jawab Lin Tian dengan wajah tak berdaya, dia tidak ingin kehilangan satupun lagi orang-orang terdekatnya. Jadi meski dia terluka selama bisa menyelamatkan orang-orang terdekatnya kenapa tidak? Xuer bawa dia ke kamar yang kosong di istana, ucap Ling Jun dengan lembut kepada Ling Xuer. Dia tahu kalau pemuda ini benar-benar mencintai anaknya jadi dia pun telah menganggap Lin Tian menantunya. Aku akan membawa ke kamarku saja ayah, agar aku mudah untuk merawatnya, balas Ling Xuer. Lalu di bawah wajah tak percaya ayah dan tetuanya dia berjalan sambil membantu Lin Tian masuk ke dalam istana, tepatnya kamar Long Xuer. Setelah sampai di depan pintu kamar Ling Xuer, dia meminta para pelayan untuk membuka pintunya dan menolong dia untuk meletakkan Lin Tian di tempat tidur, sedangkan bayi kecil sudah melompat turun dan pindah ke meja yang ada di sana. Kamu terlalu ceroboh kali ini, ucap Ling Xuer. Lin Tian menggelengkan kepalanya, dia tidak ceroboh tapi dia sudah yakin untuk menang. Karena baginya dua wanita yang melawannya tadi itu terlalu bodoh dan tidak bisa melihat situasi. Apa itu Master Sekte Kuil Suci dan tetua pertama mereka? Kenapa aku merasa keduanya sangat bodoh? Tanya Lin Tian kepada Ling Xuer. Ling Xuer hanya sedikit malu mendengar hal itu. Memang benar Master Sekte dan tetua pertama Sekte Kuil Suci agak bodoh, bahkan gurunya sendiri juga pernah mengatakan hal itu. Jika tidak karena beberapa hal maka gurunya lah yang menjadi Master Sekte Kuil Suci. Ibu Ying, ada yang ingin aku katakan padamu. Ucap Lin Jing masuk ke kamar Ying Huan Huan. Apa itu nak? Tanya Ying Huan Huan dengan lembut, sambil meminta Lin Jing duduk di samping dirinya. Bab 430. Nasib Husia. Ibu Ying, aku sebenarnya memiliki perasaan aneh kepada seorang pemuda, ucap Lin Jing. Ying Huan Huan agak terhenti saat Lin Jing mengatakan hal itu tapi dia tersenyum karena wajar jika wanita akan tertarik kepada seorang pria. Oh, kamu sudah mulai jatuh cinta. Bukankah itu bagus bagimu? Jawab Ying Huan Huan. Tidak, bukan itu ibu, tapi perasaanku kepada pemuda itu sangatlah terasa akrab seperti. Lin Jing agak berhenti berbicara dan memandang Ying Huan Huan dengan serius. Seperti apa Jinger? Tanya Ying Huan Huan dengan bingung. Seperti aku terikat oleh darah dengan pemuda itu, lebih jelasnya aku merasa kalau dia dan aku memiliki hubungan satu sama lain, jelas Lin Jing. Saat mendengar itu Ying Huan Huan pun langsung kaget, dia yang tadi tidak terlalu memikirkan perkataan Lin Jing pun menoleh kepada Lin Jing dengan tubuh yang sudah mulai gemetar. Coba ceritakan pemuda siapa yang kamu maksud? Ucap Ying Huan Huan. Lin Jing mengangguk, dia lalu menceritakan tentang Lin Tian yang dia temui beberapa saat lalu dan juga tentu tentang pertemuan mereka di Kekaisaran Chu juga. Dia juga menjelaskan bagaimana beraninya Lin Tian berdiri di depan arena untuk menyelamatkan seorang wanita. Dan bahkan dia juga tidak takut saat berhadapan dengan Master Sekte Kuil Suci.
serta yang lebih mengagumkan adalah dia juga seorang guru arai spiritual dengan kekuatan di alam abadi ilahi puncak. Maksudmu namanya Tianlin? Kata Ying Huan dengan kaget, di matanya sudah ada perasaan ingin bertemu dengan pemuda itu dulu sebelumnya waktu Lin Dong menceritakan tentang Lin Tian kepadanya dia juga merasakan hal yang sama dengan mendengar namanya saja. Tapi di saat Lin Jing menceritakan tentang Lin Tian lagi kepadanya dia tidak bisa cuek lagi, "Lia ibu, tapi aku belum pasti dengan perasaanku itu nanti aku berencana akan mengunjungi kerajaan Ling jika sudah ada kepastian aku akan segera menghubungi Ibu Ying," ucap Lin Jing. "Iya, nanti jika ada berita tentang dia kamu kasih tahu ibu," kata Ying Huan. Lin Jing mengangguk, sebenarnya bukan dirinya saja yang merasakan hal itu tapi Lin Diao yang juga merasakan ada perasaan aneh di saat melihat Lin Tian di arena itu. Walau pertandingan sudah berakhir 2 hari yang lalu tapi berita pemuda yang berani berdiri di depan arena dan bahkan melawan Master Sekte Kuil Suci tanpa takut, membuat semua benua timur bergetar bahkan benua lainnya juga menerima berita tersebut. Pemuda yang memiliki kekuatan di alam abadi ilahi serta seorang guru arai spiritual jelaslah bukan hal biasa, di dunia dewa sangat sulit untuk seseorang mempelajari dua kekuatan berbeda itu bahkan jika mereka pun bisa pasti akan ada di mana mereka akan terjebak dan tidak bisa naik lagi. Akhirnya mereka harus meninggalkan salah satunya agar bisa maju, atau mereka akan terus di tingkat yang sama selamanya, dan di dunia dewa hanya Kaisar Api yang hebat dalam segi kekuatan serta alkimi, juga Kaisar Chu yang hebat dalam arai dan kekuatan. Kalau leluhur bela diri memang dia tidak memiliki kemampuan yang seperti kedua kaisar tapi dia jauh lebih kuat dari mereka, karena dia menguasai 8 elemen berbeda serta kekuatan jiwanya juga lebih kuat dari kedua kaisar. Istana Kaisar Chu. Kakak Tian berada di benua timur. Dia berani untuk membuat kita khawatir aku pasti akan membalasnya nanti, ucap Cusia lalu pergi dari aula setelah menerima berita tentang Lin Tian. Anak itu bahkan tidak menceritakan masalah di alam rahasia padaku dan dia sudah berada di benua timur menemui kekasihnya, desah Kaisar Chu. Istana Kaisar Api. Hahaha, anak itu memang bisa mengejutkan semua orang, ternyata dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya selama ini. Seorang guru arai spiritual tingkat menengah. Bahkan itu lebih hebat daripada saudara Chu di waktu dia muda, ucap Kaisar Api tertawa bahagia setelah menerima berita Lin Tian. Long Xian juga tersenyum setelah tahu kalau Lin Tian selamat dan juga dia bahkan membuat kehebohan besar di benua timur. Ayah pergi menemui ibu. Kapan Ruer bertemu ibu? Ucap Lin Ruer dengan wajah sedih, dia sedang duduk bersama Yang Mier di halaman mereka berkumpul. Di keluarga Kaisar Api Lin Ruer sangatlah dicintai oleh mereka bahkan sampai apapun yang dia mau semuanya akan diberikan kepada gadis kecil itu. Guru, aku tidak terima kenapa tanganku tidak bisa kembali. Tanya Husia yang masih berbaring di tempat tidurnya. Setelah kembali ke Sekte Tetua pertama serta Master Sekte Kuil Suci meminta bantuan Master Alkimia untuk membantu menyambung kembali tangan Husia. Tapi anehnya tangan Husia itu tidak bisa disambung bahkan Master Alkimia telah memberi wanita itu pil yang dapat memulihkan kembali tangan, hanya hasil dari itu tidak ada. Senior, kenapa tangan muridku tidak bisa dipasang kembali atau tumbuh setelah menelan pil yang Anda berikan? Tanya tetua pertama dengan wajah agak jelek. Sepertinya orang yang memotong tangan muridmu sengaja memasukkan sesuatu di saat dia memotong tangannya, yang membuat apapun yang kita lakukan akan sia-sia, ucap pria tua itu sambil menjelaskan kepada kedua wanita tersebut. Bahkan dia pun merasa aneh dengan yang terjadi kepada Husia karena biasanya jika tangan seseorang ahli abadi terpotong mereka masih bisa menyambungkannya kembali, ataupun jika tangan itu hilang maupun musnah jika diberikan pil yang tepat maka tangannya yang hilang bisa kembali. Tapi tangan Husia berbeda itu terasa seperti ada yang menggerogoti di tempat tangannya diputus itu. Juga energi aneh itu juga membuat pil yang ditelan oleh Husia tidak berfungsi malah ditelan oleh energi tersebut. Ini, wajah tetua pertama dan Master Sekte menjadi sangat jelek. Husia adalah gadis suci Sekte mereka tapi sekarang tangannya sudah terputus satu juga bisa dilihat kalau hal yang terjadi di arena menuat dia trauma. Memang itulah tujuan Lin Tian sehingga dia tidak membunuh Husia, dia ingin wanita itu merasakan sakit secara perlahan akibat tangannya hilang tersebut. Bahkan energi yang ada di potongan bekas tangan itu akan membuat dia setiap 1 bulan sekali akan merasakan sakit luar biasa. Guru, ucap Husia dengan wajah sangat sedih, jelas wanita itu sudah seperti hancur dan juga hampir gila. Tenang saja,
Aku pasti akan membalas perbuatan pemuda itu. Tunggu sampai leluhur keluar dari pengasingannya dan anak itu tidak akan hidup lagi, ucap Master Sekte Kuil Suci. Mendengar hal itu Husia dan tetua pertama merasakan sedikit harapan, dia yakin dengan bantuan leluhur mereka Lin Tian tidak akan dapat melakukan apapun lagi. Aku ingin dia dan Ling Xuer mati, ucap Husia penuh dendam. Bersambung.